Baru-baru ini gue lihat berita soal Goto akan diakuisisi sama Grab. Grab yang dikabarkan akan mengakuisisi PT Goto, Gojek Tokopedia Tbk dalam waktu dekat. Bahkan perusahaan asal Singapura itu dikabarkan telah memulai proses due diligence. Dan menurut desas-desus yang beredar, nilai transaksinya dikabarkan mencapai 7 miliar US dollar. Atau kalau kita konversi ke rupiah itu sekitar 115 triliun rupiah. Dan ini jadi concern sendiri buat gue. Kenapa demikian? Karena ini masalah Pak kalau terjadi dan jadi masalah publik gitu. Karena ini bukan sekedar transaksi bisnis antar dua perusahaan. Ada resiko ekonomi yang sangat besar yang perlu kita pahami dan sikapi dari transaksi ini. Oke, kita mulai dari Goto dulu teman-teman. Goto itu kan brand lokal ya. Dan sejauh yang gue tahu dan sejauh yang gue paham dan sejauh yang gue lakukan, ya salah satu brand favorit gue. Gue nggak dibayar untuk ngomong ini. Dan selama ini jadi satu-satunya aplikasi yang gue install di handphone gue. Karena spiritnya lokal itu tadi. Karena dibuat emang dari Indonesia untuk masyarakat Indonesia ya, itu sendiri. Dan gue pikir ini salah satu bentuk kontribusi yang bisa gue lakukan. Kecil tapi mungkin ya sedikit membantu lah gitu. Stay dengan brand lokal ini. Walaupun sekarang perkembangannya udah kayak gimana ya kita sama-sama tahu gitu. Tapi tetap aja dia lahir dari bumi pertiwi. Ya kan, dari bangsa Indonesia gitu. Dan selama bertahun-tahun kita bisa bilang Goto itu tumbuh jadi salah satu flagship brand teknologi di negara ini. Tentu saja sampai sekarang masih ada banyak celah dari layanan atau produk Goto yang bisa kita kritik, kita tuntut, dan kita suarakan gitu. Terutama dalam konteks ini Gojek ya. Ya banyaklah ketidaksempurnaannya atau masih tertinggal lah dari kompetitornya. Tapi so far ya balik lagi kayak gue bilang tadi, gue masih pakai Gojek only. Dan itu ada di handphone gue, bisa dibuktikan gitu. Ya walaupun gue ngerasa selama gue pakai Gojek, reliabilitasnya kurang, kadang aplikasinya lemot, terus susah banget dapat driver dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang mau gue tekenin teman-teman, mereka itu punya kompetitor yang nggak main-main. Goto itu sedang bersaing dengan raksasa teknologi regional. Dan di kompetisi itu, the fact, dengan segala problematikanya, mereka masih survive sampai sekarang. Dan ini bisa kita bilang sebuah capaian yang luar biasa besar. Karena kita juga mesti pertimbangin nih teman-teman, betapa luasnya rantai pengaruh Goto dalam perekonomian masyarakat. Dengan asumsi setiap mitra UMKM Goto itu mempekerjakan sekitar 2-3 pekerja. Itu berarti sudah ada sekitar 60 juta SDM produktif yang hidup dari ekosistem Goto. Angka sebenarnya tentu bisa jauh lebih besar dari ini, karena UKM sangat mungkin mempekerjakan lebih dari 3 karyawan. Itu baru UMKM, belum drivernya.